Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas informasi penting di Harian Serambi Indonesia hari ini. Apa yang melatar belakangi Harian Serambi Indonesia memilih informasi tersebut dan informasinya seperti apa, kita akan langsung berbincang-bincang bersama Kepala Litbang Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnami Kumar. Assalamualaikum Bung Asnami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih tetap segar walaupun puasa ya Bung? Alhamdulillah. Baik. Hari ini Harian Serambi Indonesia mengangkat informasi yang mengagetkan masyarakat. 2 SKPA atau Satuan Kerja Perangkat Aceh raib uang anggarannya 1,4 miliar rupiah dari 2 dinas tersebut atau SKPA tersebut. Apa yang melatar belakangi kita mengangkat informasi ini di tengah informasi-informasi lain yang cukup kuat juga, diantaranya ada polisi yang memburu bandar sabu-sabu berpistol ini, Bung. Apa yang kemudian kita lebih memilih informasi ini ketimbang informasi yang lain menjadi headline? Iya, kita melihat bahwa informasi tentang raibnya dana 1,4 miliar dari 2 SKPA yaitu pertama di Rumah Sakit Ibu dan Anak sebesar 800 juta rupiah. Kemudian yang kedua Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebesar 600 juta rupiah. Kita melihat berita ini lebih kuat dibandingkan dengan polisi memburu bandar sabu tadi, karena memang dana raib ini merupakan dana publik, uang rakyat yang mesti dipertanggungjawabkan oleh kedua SKPA tersebut. Sebab yang pertama misalnya Rumah Sakit Ibu dan Anak sesungguhnya itu sudah 2 tahun anggaran. Yang pertama sekitar 550 juta rupiah, pada tahun 2014-2015 terjadi lagi raib seperti itu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun menurut kepalanya yang sekarang itu sebesar 200 juta rupiah sudah dikembalikan akhirnya. Yang tersisa di Rumah Sakit Ibu dan Anak yang mesti dikembalikan ke kas negara adalah sebesar sekitar 800 juta rupiah. Oke, ini kan ya untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak sendiri itu kasusnya sudah terjadi sejak 2014 ya, raib uang seperti ini atau tekor kas seperti ini. Tapi mengapa kemudian baru kali ini informasi ini kita dapatkan dan kemudian kita beritakan, Bung? Ya, informasi ini didapat dari hasil audit yang sedang dilakukan oleh pihak BPK. Karena itu bila nanti dalam audit tahun anggaran 2015 yang mungkin nanti akan sebentar lagi akan diumumkan, bila kedua SKPA ini tidak bersih dari segi pemeriksaan dana anggarannya, tentunya pemerintah Aceh tidak akan bisa mendapatkan status WTP, wajar tanpa pengecualian. Selama ini memang pemerintah Aceh sendiri belum pernah memang mendapat status WTP, yang ada status wajar dengan pengecualian WDP ya, sampai sekarang belum pernah mendapat WTP. Karena itu kita berharap pihak inspektorat, pihak BPK yang sedang memeriksa kedua dana anggaran di kedua instansi tersebut bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh sehingga dana yang raib 1,4 miliar rupiah itu bisa kembali, Bung Dosi. Oke, baik. Informasi terkait dengan 2 SKPA raib 1,4 miliar ini kan mengagetkan masyarakat ya. Informasi apa lain yang kemudian didapat oleh inspektorat setelah melakukan pemeriksaan untuk 2 instansi ini? Atau memang ada SKPA yang lain yang juga dicurigai berkasus seperti ini juga, atau seperti apa informasi sampai saat ini? Ya, sejauh ini informasi yang kita dapatkan baru dari 2 SKPA itu ya. Yang menarik dari misalnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ternyata sebagian besar uangnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar 660 juta rupiah itu sesungguhnya sebagian besar dipinjam pakai oleh kepala dinasnya yang sekarang sudah tidak menjabat. Kasus ini sendiri sudah dilaporkan oleh pihak BPK ke Polda Aceh untuk ditindaklanjuti. Kemudian sejauh ini kita belum tahu persis sebetulnya proses pengembangan pemeriksaannya seperti apa. Tapi yang ada selentingan kabar yang menyebutkan bahwa
mantan kepala perindustrian dan perdagangan Aceh yang sekarang sudah tidak menjabat sudah mengakui bahwa itu utang yang bersangkutan. Sebagai jaminannya yang bersangkutan itu memberikan agunan rumahnya. Untuk menyelesaikan untuk kasus menyelesaikan seperti ini, kasus utang sebesar 660 juta rupiah ini. Oke, bagaimana pengelolaan keuangan menurut teman-teman redaksi melihat sampai kemudian bisa dipinjam pakai seperti itu dan kemudian juga tidak tahu kemana uangnya, tidak ada pertanggungjawaban oleh bendahara dan segala macam. Bagaimana bisa seperti ini, Bung? Ya, sesungguhnya masalah pengelolaan anggaran itu merupakan masalah besar ya, yang sekarang ini sedang disorot memang, termasuk oleh pihak DPR RI sedang menyorot Aceh terkait penggunaan dana otonomi khusus yang sampai sekarang sudah 8 tahun ya, 8 tahun kemudian dianggap tidak pro rakyat. Tidak memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Karena itu kita berharap siapapun pemimpin kita ke depan agar dalam soal pengelolaan dana ini betul-betul dilakukan secara transparan, kemudian betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat banyak, Bung Dosi. Oke, kemudian informasi yang kita dapatkan yang juga di Harian Serambi Indonesia dihadirkan bahwa harus bertanggung jawab bendahara dan kemudian kepala dinas yang disebutkan tadi, dan kemudian juga harus mengembalikan uang. Apakah cukup dengan pengembalian uang saja seperti itu, atau memang kalau sudah seperti ini sudah penyelewengan keuangan negara seperti itu, apakah kemudian juga harus tetap dilaporkan atau seperti apa, Bu? Ya, sebetulnya untuk efek jerah kita berharap agar ini diproses secara hukum. Jadi seperti misalnya mantan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang sudah dilaporkan ke pihak Polda. Jadi ada proses hukumnya, tidak sekedar mengembalikan lalu bebas. Karena itu dari pengalaman 2 tahun anggaran 2014 dan 2015 di Rumah Sakit Ibu dan Anak, hendaknya ini bisa menjadi pelajaran dan sepertinya tidak memberi efek jerah kepada yang bersangkutan. Karena itu kita berharap bila kasus ini terulang lagi, kita berharap bisa diselesaikan secara proses hukum, Bung Dosi. Oke, tapi belum ada inisiatif, belum ada ya? Masih tetap menunggu ini dikembalikan uangnya seperti itu? Saya pikir masih ada niat baik dari pihak penguasa supaya uang itu dikembalikan. Walaupun itu sudah 2 tahun berjalan sebetulnya. Walaupun sudah tahun berjalan anggaran ini sebetulnya. Betul. Ya, sangat toleran saya kira ya dalam tanda kutip. Karena itu kita berharap supaya menimbulkan efek jerah, kemudian juga bisa menjadi pelajaran bagi para kepala SKPA yang lain supaya tidak main-main dengan anggaran publik ini. Ya, artinya kasus ini betul-betul harus ditindaklanjuti secara hukum. Supaya masyarakat juga tahu pengelolaan uang rakyat juga benar-benar dikelola dengan baik, bukan dipinjam pakaikan dengan mudah seperti ini ya, Bung. Oke, terakhir kira-kira informasi ini juga masih akan tetap jadi kita penting masih bagi kita. Terus melakukan follow up sampai nanti kita mendapatkan informasi yang detail, bahkan kalau bisa sampai kita akan terus mengawasi sampai uang yang raib ini kita harapkan bisa kembali, Bung Lucy. Terima kasih Bung Asnawi Kumar atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Serambi Topik dengan Kepala Litbang, kemudian juga Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.